Pecinta pempek, mana suaranya? Menu khas kota Palembang ini memang idola banget ya bos. Nggak cuma buat kalangan wong kito, tapi hampir semua warga plus 62 dibikin ketagihan sama pempek. Variasi pempek memang beragam bos. Mulai dari kapal selam, lenjer, adaan, dan masih ada yang lainnya. Tapi kalau mau beli satuan memang harganya lumayan juga sih. Misalnya pempek kapal selam yang dibanderol Rp20.000. Kemudian lenjer Rp15.000, adaan Rp15.000. Kalau mau nambah jenis lain bisa menguras kantong ya. Tapi tenang bos, di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada nih restoran pempek all you can eat pertama di Indonesia. Baru buka nggak sampai sebulan, tapi antriannya wedan. Katanya sih pengunjung yang datang bisa sekitar 200-400 orang per hari. Bahkan sampai ada nomor antri segala. Cus deh, kita izin dulu yuk sama pemiliknya. Halo, selamat datang di Resto Pempek Yuk. Saya Rudi. Saya Suendro. Kita adalah restoran pempek all you can eat pertama di Indonesia. Mau tahu gimana rasanya? Tetap di Cuan Cuan Bos. Bos. Mulai dari harga Rp49.000, kita udah bisa sepuasnya makan pempek. Makanya nggak heran kalau restoran ini selalu ramai diserbu pembeli. Bayangin bos, dalam sehari restoran ini bisa menghabiskan 8.000 potong pempek dan 15 liter minyak goreng. Aktivitas menggorengnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Minyaknya kita gonta-ganti terus, pasti itu. Karena kan penggorengan ya pasti hitam kan. Apalagi ini adalah bahan dasarnya tepung dan ikan. Pasti ada hitam-hitam kayak gitu. Makanya kualitas kita tetap jaga di minyak. Karena apa? Pas minyak udah kita lihat hitam, kita harus langsung ganti gitu. Jadi jangan sampai ya, kan minyak kalau udah goreng terlalu lama bisa ada penyakit kanker dan lain-lain ya. Makanya kita tetap jaga kualitas minyak kita. Tentunya bukan penggorengan aja yang dijaga kualitasnya, bahan bakunya juga dong. Pempek di sini memadukan dua bahan ikan, yakni ikan gabus dan tenggiri, yang kontrol kualitasnya udah teruji. Oh iya bos, butuh waktu 3 bulan untuk menemukan resep pempek yang ini. Biarpun Mas Rudi dan Mas Hendro sebenarnya bukan pemain baru di bidang pempek. Sebelumnya, mereka udah punya pabrik pengolahan pempek di Palembang yang fokus menjual pempek frozen. Tapi karena penjualannya menurun, mereka memutuskan merambah ke restoran dine-in di Jakarta. Jadi, all menu di sini memang langsung dikirim dari Palembang. Loh, udah tahu penjualan menurun tapi malah berani buka di Jakarta ya? Kalau kita melihat pempek ini semua kalangan bisa, dari anak kecil, dewasa maupun lansia. Ikan itu protein, ada omega 3 juga. Nah, dan tentu sagu pun merupakan makanan yang sangat bagus. Sagu itu bisa melancarkan pencernaan. Nah, dibandingin dengan yang grill-grill itu kan nggak semua orang makan sapi, pertama. Kedua, kalau makan sapi kebanyakan bisa darah tinggi, kolesterol. Tapi dengan pempek itu enggak. Jadi semua kalangan bisa. Oh, jadi itu alasannya bos. By the way, kalau mau mencicipi all you can eat di sini, tersedia 2 menu paket. Ada paket gold seharga Rp49.000. Pokoknya bebas makan pempek adaan, lenjer, kulit, dan telur kecil. Kemudian ada paket platinum seharga Rp99.000 yang bebas makan semua pempek di paket gold, ditambahin kapal selam, laksa, tekwan, serta es teh manis. Duh, puas banget pasti ya. Plus, bisa menyesuaikan kantong juga bos. Asal jangan sampai ada pempek yang kebuang, karena bisa kena denda Rp6.500 per potongnya. Nah terus, gimana kalau yang khawatir sama asam lambungnya nih? Kan worry juga kalau kebanyakan cukoknya. Oke, teman-teman, kita ada cuka manis juga ya. Di sini cuka manis bagi orang yang tahan pedas biar lambungnya nggak sakit, cukup makan cuka manis ya. Dan ini tekstur cuka pedas kita, bagi yang kuat makan pedas silahkan ya makan cuka pedas kita. Yuk. Jadi no worry bagi yang bermasalah sama lambung bos. Pengelola resto di sini udah menjamin kalau gula merah pada campuran cukonya udah menggunakan bahan terbaik.
Gak usah ditanya soal rasanya ya bos, karena kalau udah dipadukan dengan pempek, pastinya juara. Gurihnya pempek juga makin terasa kalau menyantap kulitnya. Duh, crunchy abis. Karena kualitasnya numero uno, pengelola pempek all you can eat di sini makin optimis untuk buka cabang lagi di Pantai Indah Kapuk pada bulan Desember nanti. Asik, cuan terus nih. Oke deh bos, sekarang kita intip cuannya ya. Apakah sebanding dengan sensasi rasa cukonya? Kalau pembeli yang datang sedikitnya 200 orang, kita kali sama paket terendah, maka omset perharinya adalah Rp9.800.000. Jadi dalam sebulan, perkiraan omsetnya hampir di angka 300 juta bos. Sumpah nih, beneran manis-manis pedas cuannya. Strategi pemasaran memang jadi kunci buat mendongkrak penjualan ya bos. Karena tim marketing di sini sampai menggandeng 20 influencer. Bos, sudah lihat ya betapa legitnya cuan pempek yuk. Bagi pemula bisnis, tetap jelia melihat peluang usaha. Yang penting, Cuan bos! Bos, makanan abon yang terbuat dari serat daging biasanya kita temui sebagai taburan lauk maupun cemilan. Tapi yang ini beda bos, karena abonnya dari daging ikan. Secara kita tahu ya, abon kan biasanya dari daging sapi atau daging ayam. Yang lebih seru lagi bos, perjuangan demi menghasilkan abon terbaik. Bahkan tangan si ibu pembuatnya pernah terluka bos. Penasaran kan kenapa si ibu tetap kekeh di bisnis ini? Yuk kita senggol pemiliknya dulu ya. Halo bos, perkenalkan saya Husnul Khotimah, pengusaha abon ikan Hemoro. Bagi yang ingin melihat bagaimana saya memproduksi abon ikan ini, saksikan di Cuan Bos. Bu Husnul sudah memulai usaha ini sejak tahun 2015 di Jakarta bos. Jalan 2 tahun bergelut di bisnis abon, beruntungnya Bu Husnul mendapat tawaran untuk menyuplai abon ikan ke restoran Jepang ternama di Indonesia. Seharinya, ia bisa memproduksi minimal 35 kg ikan menjadi 18 kg abon ikan. Ikan-ikan yang digunakan biasanya ikan tuna atau cakalang yang telah melewati uji kualitas. Seperti standar berat 5 kg dan panjang ikan kurang lebih 50 cm. Jadi kalau ikannya berukuran kecil pasti nggak lolos. Semua ini demi mendapatkan serat abon yang bagus. Kemudian warna dan tekstur juga mempengaruhi cita rasa abon. Oh iya bos, di pabrik ini sistem pengolahannya juga diproduksi bergilir demi menjaga kebersihan produk. Soalnya Bu Husnul pernah merugi sebelum menerapkan proses pengolahan bergilir. Ada komplain gatal, itu satu kali kirim kita 300 kilo gitu. Padahal yang gatal itu bisa jadi hanya satu kali goreng itu gitu. Mau kali goreng itu kan kita sekitar 3 kilo gitu kan. Tapi karena pengirimannya satu kaligus, jadi kita tarik semua 300 kilo. Jadi kalau kerugian itu dari waktu itu harganya 230.000 ya, dikali 300 kilo lah, itu kira-kira itulah kerugian. Ya, karena sistem bergilir inilah kalau ada produk cacat, Bu Husnul nggak perlu menarik semua produk, tapi cukup menarik produk yang saat itu diproduksi bersamaan. Selain pantang menyerah, belajar dari kesalahan juga perlu bos. Awal-awal mendirikan bisnis ini, Bu Husnul cukup bergelut dengan yang namanya parutan demi mendapatkan abon yang ia inginkan. Nah, saya nggak mau abon ikan Hemoro ini jenisnya sama dengan abon-abon ikan yang lain. Saya ingin abonnya ini berserat juga seperti sapi, ya itulah yang susah. Itu awalnya tuh saya parut sendiri, parut pakai tangan gitu kan, berdarah-darah gitulah ceritanya gitu. Tapi ini kadang-kadang parutan yang ini bagus gitu hasilnya, parutan yang ini hancur gitu. Jadi
Dicarilah, akhirnya ketemu. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan abon ikan sesuai kemauan Bu Husnul, yakni yang berserat dan menggumpal layaknya sapi. Soal rasa, Bu Husnul juga yang meracik bumbu-bumbunya. Just info aja ya bos, sebenarnya Bu Husnul sama sekali nggak punya basic bikin abon. Tapi yang namanya niat mau buka usaha, pasti dibela-belain buat belajar. Ide usaha abon ikan ini awalnya tercetus saat ia berada di kampung halaman suaminya di Halmahera. Karena memang pada saat itu kita sering pulang kampung lihat hasil laut yang begitu banyak, tapi nggak mau pusing juga dengan pengawetan dan lain-lain gitu. Namanya pengusaha baru, kalau kita awal-awal sudah kena datang masalah-masalah, ini ternyata gampang busuk gitu kan, atau berjamur gitu, itu kan kitanya wah ini masalah-masalah gitu kan. Jadi pengennya tuh yang jangan banyak masalah dulu gitu. Jadi dipilihlah itu yang dry food itu gitu. Awalnya mau mudah ya bos, tapi ternyata tetap aja penuh perjuangan. Apalagi pas pandemi, nggak dipungkiri bisnis Bu Husnul sempat bergejolak. Pendapatannya yang tadinya 1,8 miliar per tahun, akhirnya makin menurun bos. Nah terus, kalau omset per bulan saat ini berapa dong Bu? Per bulan kalau sekarang omset 50 juta. Wah, lumayan juga ya bos. Kabarnya belajar dari pandemi, Bu Husnul juga ingin merambah ke toko retail dan memperkuat penjualan online. Varian yang ia tawarkan juga mulai beragam. Dari abon tuna pedas, original maupun rasa bawang dengan berbagai ukuran. Harga yang ia berikan juga terjangkau bos, mulai Rp29.000 sampai Rp54.000. Gimana bos, tertarik mencoba di bisnis makanan yang satu ini? Tapi ingat ya bos, lika-liku bisnis memang ada aja hambatannya. Mulai dari nol, itu pasti. Pernah gagal, itu mungkin bakal dirasakan juga. Intinya tetap semangat dan optimis, serta nggak boleh gampang nyerah. Sebagaimana Bu Husnul yang bolak-balik ngerasain jatuh bangun. Bos, sudah lihat kan bagaimana kita memproduksi abon ikan hemoro ini? Untuk para pebisnis pemula, tetap semangat. Mulailah dari hal yang paling kecil, paling mudah, dan paling murah. Dan yang penting adalah cuan bos! Bos, selelah-lelahnya kita kerja, tentu perlu ngeluangin waktu sama keluarga, termasuk sama anak. Nah, ada nih salah satu rekomendasi wisata yang bisa dikunjungi bareng keluarga termasuk anak-anak. Lokasinya ada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Harga tiket di sini mulai dari Rp65.000 saat weekdays dan Rp75.000 saat weekend. Jadi aman di kantong ya bos. Halo bos, selamat datang di Words of Wonders. Pengen tahu 7 keajaiban dunia di Tangerang? Tetap di Cuan Bos. Oh iya bos, walaupun segmennya kebanyakan untuk anak-anak, tapi ada juga wahana yang rada-rada ekstrim bos. Cobain deh nih, kebat-kebit namanya. Wahana ini seperti roller coaster yang kurang lebih panjangnya 150 meter. Walaupun mini, tapi tetap kok adrenalin kamu serasa dipacu. Kemudian ada Technofly, yang menurut Pak Bisri, ini dia salah satu wahana yang cukup ekstrim di sini. Soalnya bos, saat menaiki wahana ini, pengunjung naik ke atas dan diputar pada kemiringan 45 derajat. Dan ini dilakukan berulang-ulang ya bos, jadi lumayan mengocok perut. Soal keamanan, gak usah takut ya bos. Pak Bisri mengklaim mesin ini cukup aman. Jadi untuk naik wahana ini, berat penumpang satu sisi memang kudu seimbang. Karena kalau nggak seimbang, mesin bisa stop di pertengahan permainan. Jadi bukannya rusak ya bos. Selain itu, masih ada juga permainan boom boom car buat dewasa.
Ada sekitar 5 mobil yang bisa dimainkan di sini bersama teman maupun keluarga. Karena konsepnya memang wisata keluarga, Bos, pastinya wahana di sini kebanyakan ramah anak. Ada beberapa wahana yang bisa dimainkan, seperti jelajah rimba, kata kejut, kudaria, gasing Alexandria, maupun gladiator anak. Selain itu, wisata ini juga menjual edukasi, namanya Technopark. Di sini ada galeri tubuh manusia yang bisa mengedukasi anak-anak untuk belajar mengenal tubuh sendiri. Gak cuman itu, Bos, ada lagi galeri fisika yang bikin belajar fisika jadi asik. Seperti membuat gelombang air, jungkat-jungkit, dan masih banyak lainnya. Total keseluruhan ada 30 jenis wahana di luas lahan yang hampir mencapai 4 hektar. Jadi kita berdirikan di Tangerang agar masyarakat Tangerang dan Banten bisa menikmati wahana tempak di sini. Dan kebetulan kita ada kelebihan itu 7 keajaiban dunia. Salah satunya ada Menara Pisa, ada Tembok Cina, ada Borobudur. Jadi warga tidak perlu jauh-jauh harus datang ke Roma, harus datang ke Magelang, atau harus datang ke Cina. Di sini ada replikanya dan ada semuanya. Pemilihan lokasi memang jadi pertimbangan banget ya, Bos. Makanya Pak Bisri bisa mengklaim dalam sehari rombongan anak sekolah bisa mencapai 1.000 orang. Wadidaw! Kalau rombongan tentunya ada potongan, Bos, yaitu potongan Rp10.000 per orang dengan jumlah minimal 25 orang. Benar ya, Bos, promosi memang mesti dikencengin biar bisa bersaing dengan wisata yang lainnya. Makanya, meski udah buka sejak 2012, tapi lokasi wisata ini nggak ada matinya, Bos. Untuk promosi kita ada beberapa macam, ada kita pakai sosial media atau ada beberapa promo-promo yang lain. Karena kita tagline-nya edukasi tadi, berarti anak-anak hampir semuanya datang ke Words of Wonder karena wahana di kita ada wahana untuk anak-anak dan ada juga untuk yang keluarga ataupun dewasa. Nah, kalau favoritnya para pengunjung sejak awal buka adalah sepeda udara ini. Bos, ini adalah wahana favorit kita, sepeda udara. Seharinya 300 pengunjung. Pengen cobain? Silakan ke sini. Di sini kita bisa menikmati pemandangan dari ketinggian sambil menggoes sepeda. Ada 8 sepeda yang disediakan di sini, tentunya dengan standar keamanan yang ketat. Jadi don't worry ya. Pengamanan alhamdulillah kita selalu aman dan untuk kebersihan kita selalu memberikan yang terbaik buat pengunjung. Karena tagline kita adalah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau cuma mau duduk cantik sambil menikmati pemandangan dari atas, ada wahana kincir Jurassic. Dari sini kita disuguhkan pemandangan danau dan area permainan secara keseluruhan. Asyik nggak tuh? Tapi bagi yang takut ketinggian, skip aja ya. Nah, sekarang kira-kira berapa ya omset dari wisata ini? Let's say ada 1.000 orang per hari dengan harga spesial Rp55.000. Berarti pendapatan sehari adalah Rp55 juta. Widih, cuan in Wonderland nih namanya. Oh iya, Bos, bukan cuma promosi buat narik pengunjung, tapi pelayanan juga kudu diperhatikan. Seringkali Pak Bisri sebagai pengelola berhadapan dengan berbagai sikap konsumen, termasuk yang tidak memperhatikan faktor keamanan. Anggap aja ini ujian ya, Pak. Jadi modalnya cuma sabar. Oke, Bos, udah tahu kan serunya tuh di sini. Jangan lupa ya untuk datang di Words of Wonders. Yang penting cuan, Bos. Bos, kegagalan dalam sebuah usaha memang seringkali bikin kita patah semangat, mengeluh, dan berlarut-larut dalam kesedihan. Padahal kalau belajar dari orang-orang yang udah sukses, Bos, kegagalan yang mereka alami justru bisa menjadi motivasi untuk bangkit. Jadi kalau menyerah, berarti nggak bakalan ada kemenangan. Sekian dulu perjumpaan siang ini ya, Bos. Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu Sabtu depan di jam yang sama. Saksikan terus Cuan Bos, biar makin cuan, Bos. Oh iya, Bos,
Biar urusan cuan jadi lancar, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakalan lebih mudah dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai berbagai promo dan benefit lainnya.